selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang jujur aja sering banget bikin kita mikir ya, jodoh. Tapi ini bukan soal ramalan bintang atau kartu tarot loh ya. Kita coba lihatnya dari kacamata teologi dan filsafat Islam. Kita pakai bahan dari kritik jodoh.txt yang Anda kirim. Tujuannya apa? Kita mau coba urai nih hubungan antara takdir Tuhan, koda dan kodar itu, sama pilihan bebas kita sebagai manusia. Ikhtiar lah istilahnya. Khususnya ya jelas soal cari pasangan hidup. Siap ya kita bongkar dikit-dikit logika di baliknya? Oke, kita mulai aja yuk. Pertanyaan pertama nih, yang paling sering banget muncul, mungkin Anda juga kepikiran. Kalau Tuhan udah tahu semuanya ya kan, termasuk siapa jodoh kita nanti. Terus ngapain kita repot-repot nyari, milih, kadang ditolak, kadang nolak. Usaha kita ini cuma formalitas aja gitu. Nah, di bahan diskusi kita ini, ada analogi yang bagus banget di awal. Coba deh bayangin, Anda nonton film favorit Anda lagi, udah yang kesekian kali gitu. Pasti udah hafal kan ceritanya? Si tokoh A bakal ngomong apa, belok kemana, nikah sama siapa. Udah tahu persis. Tapi pertanyaannya, pengetahuan Anda itu apa lantas maksa si aktor di film buat ngelakuin itu? Ya enggak kan? Iya, betul. Mereka kan tetap acting sesuai skrip, tapi ya Anda tahu itu nggak mengubah aksi si aktor secara langsung. Nah, yang menarik di sini tuh gimana materi ini nekenin banget bedanya antara tahu ilmunya Allah yang absolut itu sama maksa. Beda itu. Pengetahuan Allah kan seperti yang dijelaskan ya, itu melampaui waktu kita. Dia tahu masa lalu, sekarang, masa depan, bahkan ini nih yang penting. Dia tahu semua skenario alternatif. Skenario yang bisa aja terjadi tapi ternyata nggak terjadi. Nah, pengetahuan seluas ini itu nggak otomatis menghapus kapasitas kita buat milih. Oh, jadi meskipun dia tahu semua kemungkinannya, kita tetap punya pilihan gitu ya? Tepat. Dalam koridor yang dia udah tetapkan tentu saja. Allah kan ibarat arsitek realitas. Dia bikin hukum-hukumnya. Tapi di dalam bangunan itu, kita dikasih ruang gerak buat milih jalur. Itu ikhtiar. Jadi ya analogi film tadi pas banget. Tahu akhir cerita nggak sama dengan maksa sutradara atau aktornya. Ada beda konsep di situ. Oke, paham. Jadi poin kuncinya, tahu nggak sama dengan maksa. Itu fondasi penting ya. Tapi namanya juga pemikiran ya, nggak semua langsung sepakat gitu aja kan. Ternyata nih, soal takdir sama kehendak bebas ini perdebatannya udah lama banget. Dan wah lumayan panas di sejarah Islam. Di materi Anda disebutnya kayak perang sipil teologis. Ya bukan perang fisik sih, tapi argumennya itu loh, sengit. Ada 3 kubu utama nih. Pertama, ada kelompok Jabariyah. Ini wah bisa dibilang fatalis ekstrim deh. Mereka percaya 100%, semua udah ditentuin Tuhan, pokoknya mutlak. Manusia itu kayak, ya wayang aja gitu, nggak punya pilihan sama sekali. Kalau soal jodoh, ya udah duduk manis aja, namanya udah ada. Gitu kira-kira. Pasrah total ya itu. Iya, pasrah total. Terus lawannya, nih kelompok Qadariyah. Ini kebalikannya, kubu kebebasan mutlak. Mereka mikirnya, manusia punya kendali penuh atas tindakannya. Seolah-olah nih abis Tuhan ciptain manusia sama kemampuan milihnya, ya udah dia lepas tangan aja gitu dari detail pilihan kita. Jadi kalau soal jodoh, ya sukses gagalnya hubungan itu murni usaha manusia. Nggak ada campur tangan Tuhan dalam prosesnya. Wah, ekstrem juga ya kalau gitu. Banget. Nah, terus yang ketiga, ini dia nih yang jadi pandangan mayoritas muslim yang kita kenal ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini coba cari jalan tengah. Nah, di sini nih mulai seru. Ahlus sunnah itu nggak nolak takdir, tapi juga nggak nolak ikhtiar. Materi kita pakai analogi lagi nih, bagus juga. Bayangin Tuhan ngasih Anda kanvas, kuas, sama cat warna-warni. Oke. Kanvasnya, kuasnya, catnya, bahkan mungkin bakat dasar Anda buat ngelukis, itu semua dari dia. Itu bagian dari ketetapannya lah. Tapi lukisan akhirnya jadi kayak apa? Warna apa yang Anda pilih? Goresannya gimana? Nah, itu tergantung banget sama pilihan dan usaha Anda sebagai pelukis. Gimana tuh? Iya, analogi itu pas banget buat gambarin posisi ahlus sunnah. Jadi kalau kita tarik ke konteks jodoh ya, artinya gini. Allah memang menetapkan aturan main besarnya. Potensi kita, keterbatasan kita, termasuk dia tahu siapa aja yang berpotensi jadi pasangan kita. Tapi proses menuju pernikahan itu sendiri, gimana kita usaha perbaiki diri, kriteria apa yang kita pakai buat milih, gimana kita doa minta petunjuk, berani nggak kita mulai atau nolak, sabar nggak kita dalam prosesnya, nah itu semua wilayah ikhtiar kita.
Wilayah yang nanti kita tanggung jawabkan ya. Betul sekali. Kita ini bukan wayang jabariyah yang nggak bisa apa-apa. Tapi juga bukan Tuhan kecil Qadariyah yang bisa nentuin segalanya sendiri lepas dari kehendak Allah. Ada di tengah-tengah. Oke, analogi kanvas tadi cukup membantu ya. Tapi sering juga kan ada pertanyaan gini. Oke deh, saya ngerti soal usaha. Tapi gimana kalau rasanya cat warna saya terbatas banget? Atau kuat saya kok kayaknya nggak sebagus orang lain? Nah, gimana ahlu sunnah ngejelasin kondisi awal yang beda-beda ini? Terutama kalau dikaitin sama ikhtiar cari jodoh. Ada dibahas nggak di materi ini? Pun ya, materi ini dalam kerangka ahlu sunnah ya, nggak secara gamblang sih bahas soal keadilan kondisi awal. Tapi penekanannya itu selalu pada gimana kita merespon kondisi yang ada. Jalan tengah ini ngakuin kok ada ketetapan awal yang beda-beda, yang nanti kita sebut mubram. Kayak kondisi keluarga, fisik, lingkungan. Tapi fokusnya tetap pada ikhtiar yang kita lakukan dalam keterbatasan atau kelebihan itu. Kita maksimalin nggak palet yang ada. Kita asah terus nggak kuas kita, meskipun mungkin awalnya kaku. Jadi lebih ke proses usahanya ya? Betul. Ahlus Sunnah menekankan penilaian Allah itu bukan semata di hasil akhir dapat jodoh ideal apa enggak, tapi lebih ke kesungguhan usaha kita, niat kita, cara kita jalanin prosesnya sesuai aturan agama, sambil terus berharap rahmatnya. Jadi, tanggung jawab kita itu ada di usaha optimal sesuai kapasitas kita, bukan pada hasil yang mungkin di luar kendali kita sepenuhnya. Oke, fokus di usaha optimal dalam kondisi yang ada. Sip, itu memperjelas soal ikhtiar. Nah, biar lebih kebayang lagi nih, mana sih yang udah pasti dari Tuhan, mana yang masih bisa kita utak-atik lewat usaha? Beberapa ulama, kayak yang dikutip di materi Anda, itu membagi takdir jadi beberapa level. Kayak peta takdir gitulah. Level pertama, itu namanya takdir mubram. Mubram itu artinya udah pasti, nggak bisa diubah, nggak bisa ditawar lagi. Pokoknya absolut dari Allah. Mutlak ya? Iya mutlak, kita nggak punya andil sama sekali. Contohnya ya jelas, kapan kita lahir, di mana lahirnya, siapa orang tua biologis kita, ras kita, jenis kelamin kita pas lahir, sama kapan kita meninggal. Itu murni haknya Allah. Nah, level kedua, ini nih yang paling nyambung sama obrolan jodoh kita. Namanya takdir mu'alak. Mu'alak itu artinya tergantung atau bersyarat. Tergantung pada apa tuh? Nah, ini jenis takdir yang kejadiannya itu Allah kaitkan sama sebab akibat tertentu. Atau lebih pasnya, tergantung sama ikhtiar kita, doa kita, pilihan-pilihan sadar kita. Banyak hal di hidup kita masuk sini. Rezeki kita kan tergantung usaha dan doa juga. Kesehatan juga akan terkait gaya hidup dan doa. Ilmu kita juga tergantung belajar dan doa. Nah, termasuk juga jodoh. Oke. Jadi jodoh masuknya ke mu'alak ini ya? Iya, umumnya begitu dipahaminya. Terus ada juga level ketiga, konsep takdir tahunan. Ini sering dikaitin sama malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ada keyakinan kalau di malam itu, catatan takdir kita, khususnya yang mu'alak ini, buat 1 tahun ke depan, itu bisa diperbarui atau disesuaikan gitu. Tergantung kualitas ibadah kita, kesungguhan doa kita, taubat kita. Wah, menarik itu. Jadi ada semacam update tahunan ya? Semacam itu. Ini kayak ngasih sinyal kalau ada fleksibilitas gitu loh dalam takdir kita. Setidaknya buat hal-hal yang emang digantungkan sama usaha dan doa. Nah, ini menjawab pertanyaan penting tadi. Seberapa aktif sih peran kita dalam nulis cerita hidup kita, termasuk soal pasangan? Dengan pembagian level takdir ini, jadi jelas ya, jodoh itu, menurut pandangan di sumber Anda, lebih condong ke takdir mu'alak. Artinya apa? Artinya, siapa yang akhirnya jadi pasangan kita itu, ya terkait banget sama sebab-sebab yang kita usahain. Jadi, ada hubungan sebab akibatnya ya? Betul, materi ini bahkan ngasih ilustrasi yang mungkin agak nyelekit ya. Misal, ada orang malas perbaiki akhlak, nggak mau nambah ilmu, nggak usah perluas pergaulan baik, terus dia dapat pasangan yang karakternya ya gitu deh, bermasalah atau nggak nyambung. Nah, menurut logika takdir mu'alak ini, itu bukan semata-mata udah takdirnya atau Allah nggak adil, bukan gitu. Bisa jadi banget itu konsekuensi logis dari pilihan-pilihan dia, dari kualitas diri yang dia tawarkan selama ini. Waduh. Jadi, seolah-olah kita tuh ikut nyunting skrip hidup kita sendiri. Lewat apa? Ya lewat tindakan kita, pilihan kita, doa kita. Hasil akhirnya nanti, pertemuan antara kehendak Allah dan apa yang kita usahakan. Ikut nyunting skrip hidup itu dalam banget sih metaforanya. Tapi,
Apa ini nggak jadi beban juga ya? Konsep takdir mu'alak ini kan kayak ngasih tanggung jawab besar banget ke kita. Gimana kalau ada orang udah ngerasa usaha maksimal, udah perbaiki diri habis-habisan, doa udah sungguh-sungguh, udah buka diri juga, tapi kok ya jodohnya belum datang-datang atau hubungan yang dijalanin gagal terus? Gimana sumber ini ngejelasin hubungan antara ikhtiar maksimal sama hasil yang mungkin nggak sesuai harapan? Apa usahanya jadi sia-sia dong? Nah, ini pertanyaan yang sering banget jadi pergulatan ya. Materi ini masih dalam kerangka ahlus sunnah, itu nggak janjiin hubungan yang simpel. Usaha X pasti hasilnya Y. Nggak gitu. Konsep mu'alak itu artinya ada kaitan antara usaha dan hasil. Tapi hasil akhirnya itu tetap ada dalam kehendak Allah yang maha bijaksana. Jadi usaha kita itu nggak menjamin hasil akhirnya ya? Usaha maksimal dan doa itu kewajiban kita. Itu bentuk ibadah kita. Hasilnya nanti bisa macam-macam. 1, ya sesuai harapan kita, alhamdulillah. 2, mungkin ditunda sama Allah, karena dia tahu waktu terbaiknya. 3, bisa jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik buat kita, meskipun kita nggak sadar. Atau 4, bisa jadi itu ujian buat naikin derajat kita. Jadi usaha itu nggak pernah sia-sia di mata Allah, meskipun hasilnya di dunia nggak persis kayak yang kita bayangin. Fokusnya tetap pada kualitas ikhtiar dan tawakal, berserah diri setelah usaha maksimal. Bukan cuma hasil duniawi. Tawakal ya, kuncinya setelah ikhtiar. Betul. Kegagalan atau penundaan itu dalam perspektif ini ya bisa jadi bagian dari skrip yang lebih besar, yang ada hikmahnya. Udah dinilai sebagai ibadah ya, apapun hasilnya. Wah, itu cukup melegakan sih. Oke, sekarang kita coba geser dikit ya, ke lapisan yang lebih dalam lagi. Agak filosofis nih, tapi kayaknya bisa buka perspektif baru yang menarik banget. Ada gagasan dalam filsafat Islam yang disinggung juga di materi Anda. Ini mungkin agak mind-bending gitu ya, bikin mikir keras, tapi kita coba pelan-pelan. Gagasannya itu bilang kalau pengetahuan Allah itu nggak cuma mencakup satu alur masa depan yang pasti terjadi aja. Oh ya, terus gimana? Tapi Allah itu tahu semua kemungkinan cabang realitas. Semua cabang yang bisa muncul dari tiap titik pilihan yang bisa kita ambil. Mirip-mirip kayak konsep multiverse di film-film fiksi ilmiah gitu, tapi ini dalam konteks pengetahuan ilahi yang tak terbatas. Allah tahu semua skenario, kalau A maka jadi X, kalau B maka jadi Y, dan seterusnya. Semuanya dia tahu. Jodoh loh. Kalau Allah tahu semua kemungkinan jalur hidup kita berdasarkan pilihan kita, maka jodoh itu mungkin bukan sekedar satu nama spesifik yang udah dikunci rapat dari dulu, yang tugas kita cuma nemuin kayak cari jarum di tumpukan jerami. Bukan gitu mungkin. Terus gimana dong? Materi ini lebih menggambarkannya sebagai semacam titik temu, interseksi gitu, Titik temu antara apa aja tuh? antara beberapa hal. Pertama, jelas pilihan-pilihan sadar yang Anda ambil sepanjang hidup. Pendidikan Anda, karir, lingkungan gaul, gaya hidup, itu semua ngaruh. Kedua, kualitas doa Anda dan hubungan spiritual Anda sama Sang Pencipta. Ketiga, usaha nyata Anda buat memantaskan diri. Memantaskan diri itu gimana maksudnya? Ya, terus belajar, perbaiki akhlak, jaga kesehatan fisik, mental. Dan yang keempat, tentu saja, semua itu bertemu di satu titik yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah. Implikasinya lebih jauh lagi nih, kayak yang disiratkan di sumber. Kalau Anda secara sadar dan konsisten usaha jadi versi diri yang lebih baik, lebih dekat sama nilai-nilai baik, dekat sama Allah, Anda itu berpotensi besar buat ketemu atau menciptakan realitas di mana Anda bersanding dengan versi terbaik dari kemungkinan jodoh Anda. Wah, kayak upgrade gitu ya jadinya. Ibaratnya gitu, Anda kayak munduh paket jodoh yang premium, fiturnya lengkap. Sebaliknya, kalau usahanya biasa aja, kualitas diri gitu-gitu aja atau malah turun, doa juga sekadarnya, ya mungkin tetap ketemu jodoh, kan nikah itu fitrah ya, tapi bisa jadi kualitas hubungan atau pasangannya itu kayak versi trial. Versi trial? Maksudnya? Ya banyak bugnya, banyak iklan, gangguannya gitu. Pilihan dan kualitas diri kita itu secara aktif ikut ngebentuk realitas perjodohan yang kita alami. Jadi fokusnya bukan lagi pasif nunggu siapa jodohku, tapi lebih aktif jadi pribadi yang pantas buat jodoh terbaik versi takdirku. Jadi proaktif ya kitanya. Betul. Tapi ingat, ini bukan transaksi murni ya. Rahmat dan kehendak Allah tetap jadi faktor penentu akhirnya. Wah, ini beneran mengubah fokus sih. Dari tadinya nyari dia jadi ngebentuk saya yang lebih baik dulu ya. Jadi dari semua yang udah kita bahas nih, dari materi Anda ini, kelihatan banget ya kalau konsep jodoh dalam Islam itu dinamis banget. Bukan konsep kaku yang bikin kita pasrah aja gitu. Ada campuran antara pengetahuan mutlak Allah yang luas banget, tapi juga ada ruang gede buat ikhtiar kita, doa kita, pilihan sadar kita, dan tanggung jawab kita.
Iya, benar. Kita udah lihat gimana pandangan Ahlus Sunnah coba menyimbangkan itu, terus gimana level takdir, khususnya mu'alak, ngasih kita peran aktif. Sampai ke sudut pandang filosofis tadi, yang lihat jodoh sebagai titik temu banyak faktor, termasuk usaha memantaskan diri kita. Tepat sekali. Pesan utamanya yang bisa kita ambil dari sini yaitu, jangan mandang jodoh sebagai sesuatu yang pasif ditunggu aja, tapi lihatlah sebagai sebuah proyek aktif yang butuh usaha sungguh-sungguh. Pandangan mayoritas dalam Islam itu nekenin pentingnya usaha proaktif. Usaha proaktif itu contohnya gimana? Ya, perbaiki diri, terus-menerus, lahir batin. Panjatkan doa dengan penuh harap dan yakin. Perluas jaringan sosial yang positif. Pakai akal sehat buat menilai. Dan ambil tanggung jawab atas pilihan kita. Proses menjemput atau bahkan membentuk realitas jodoh kita ini, itu bagian dari ibadah dan ujian hidup kita sendiri. Kita ini aktor utamanya, bukan penonton pasif. Oke, nah sebagai penutup nih, buat bahan renungan Anda di rumah, materi yang kita bahas ini juga ninggalin beberapa pertanyaan menarik di akhir. Pertanyaan ini bisa jadi pintu buat Anda eksplorasi lebih jauh nih. Misalnya, gimana sih persisnya mekanisme doa itu bisa mengubah atau mempengaruhi arah takdir jodoh kita yang mualak tadi? Pertanyaan bagus itu? Terus, apa konsep jodoh itu sebenarnya cuma satu orang aja yang namanya udah dikunci di lauh mahfuz? Atau jangan-jangan ada beberapa kandidat potensial tergantung jalur ikhtiar mana yang kita pilih? Lalu, gimana kita memahami perceraian dalam kerangka takdir ini? Apa itu artinya salah pilih? Atau perceraian itu sendiri juga bagian dari skenario takdir yang memang harus dijalani? Pertanyaan yang kompleks ya? Betul, dan mungkin ada juga yang nanya, bisa nggak sih seseorang secara sadar nolak jodoh yang kayaknya udah di depan mata atau dituliskan buat dia? Terus apa konsekuensinya? Nah, itu dia beberapa hal untuk Anda pikirkan lagi setelah pembahasan ini ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ulasan dari materi ini bisa ngasih Anda perspektif yang lebih kaya ya tentang tema jodoh yang selalu menarik ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.